Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang pertama mengenai PPH 24. Saya Alin Henuk sebagai pemateri pertama. Saya Alan Kenti sebagai pemateri kedua. Saya Nitel Menepe sebagai pemateri ketiga. Saya Benelinda Sanita Pengomong sebagai pemateri keempat. Saya Ternis Laka sebagai pemateri kelima. Saya Dianisa Leo Era sebagai pemateri keenam. Saya Tulia Malaling sebagai pembawa contoh soal. Saya Lini Wura sebagai pembawa contoh soal. Saya Cornelia Dera sebagai pembawa contoh soal. Baik, kita masuk pada slide yang pertama, yaitu latar belakang. Pajak penghasilan atau PPH adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. PPH 24 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. PPH 24 ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan negara akan pendapatan dan untuk mengatur penghasilan warga negara. Slide berikutnya, PPH 24 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang diterima oleh warga negara Indonesia atau WNI atau badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. PPH 24 juga dikenakan pada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang diterima oleh warga negara asing atau WNA yang berkedudukan di Indonesia. Yang berikut tentang penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan adalah proses menggabungkan berbagai sumber pendapatan menjadi kesatuan. Ini bisa dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau bahkan bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang total pendapatan, merencanakan keuangan dengan lebih efektif, dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Tujuan penggabungan penghasilan: yang pertama, perencanaan keuangan; yang kedua, pengambilan keputusan; yang ketiga, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar; yang keempat, acuan kelayakan kredit. Ada beberapa cara untuk menggabungkan penghasilan. Yang pertama, penghasilan individu; yang kedua, penghasilan rumah tangga; dan yang ketiga, Yang berikut, batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak adalah jumlah maksimum pajak yang dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Artinya, kamu tidak bisa mengkreditkan pajak luar negeri melebihi batas yang sudah ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi batas maksimum yaitu ada: satu, jenis penghasilan; yang kedua, negara sumber penghasilan; yang ketiga, aturan perpajakan yang berlaku. Baik, kita lanjut. Rugi usaha di luar negeri. Rugi usaha di luar negeri terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian dalam menjalankan kegiatan usahanya di luar negeri. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan pasar, persaingan ketat, dan perubahan kebijakan ekonomi. Konsep kerugian usaha di luar negeri mencakup beberapa aspek penting seperti strategi, manajemen dan keuangan. Perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat untuk meminimalisir potensi kerugian serta menerapkan manajemen yang efektif dan transparansi. Yang berikut perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Faktor ekonomi: yang pertama, mata uang. Nilai tukar mata uang setempat terhadap mata uang negara asal. Yang kedua, inflasi. Perubahan tingkat harga barang dan jasa. Yang ketiga, pajak. Perbedaan tarif pajak di negara tujuan. Yang keempat, biaya hidup. Perbedaan biaya hidup di negara tujuan. Faktor pribadi: yang pertama, posisi pekerjaan, provinsi atau perubahan jabatan. Yang kedua, pengalaman kerja, kenaikan gaji berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, keterampilan, pembelajaran keterampilan baru. Yang keempat, lokasi, perbedaan biaya hidup atau kata atau wilayah. Faktor negara: yang pertama, kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan ekonomi atau pajak. Yang kedua, industri, perkembangan industri. Yang keenam, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri atau KPLN adalah fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri atas pajak yang telah dibayarkan di luar negeri, yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda.
Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dasar hukum dan langkah pelaksanaan. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri, langkah-langkah melaksanakan kredit pajak luar negeri. Langkah pertama, identifikasi penghasilan luar negeri. Langkah kedua, tentukan batas maksimum kredit pajak. Yang ketiga, dokumentasi pajak luar negeri. Baik, kita akan masuk dalam contoh soal yang pertama. PT Indonesia Jaya memperoleh penghasilan neto dari Malaysia sebesar 800 juta dan dari dalam negeri sebesar 200 juta. Pajak yang telah dibayar di Malaysia sebesar 25%. Tarif PPh di Indonesia adalah 25%. Berapa kredit pajak PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia? Penyelesaiannya, hitung pajak yang telah dibayar di luar negeri sebesar 800 juta dikali 25% sama dengan 200 juta. Total penghasilan sama dengan 800 juta ditambah 200 juta sama dengan 1 miliar. Total PPh terutang jika seluruh penghasilan kena pajak sama dengan 1 miliar dikali 25% sama dengan 250 juta. Pajak maksimum yang dapat dikreditkan sama dengan 800 juta dibagi 1 miliar dikali 250 juta sama dengan 200 juta. Penyelesaian, hitung pajak yang telah dibayar di luar negeri sama dengan 800 juta dikali 25% sama dengan 200 juta. Total penghasilan sama dengan 800 juta ditambah 200 juta sama dengan 1 miliar. Total PPh terutang jika seluruh penghasilan kena pajak sama dengan 1 miliar dikali 25% sama dengan 250 juta. Pajak maksimum yang dapat dikreditkan sama dengan 800 juta dibagi 1 miliar dikali 250 juta sama dengan 200 juta. Jadi kredit pajak PPh pasal 24 dapat dikreditkan di Indonesia adalah 200 juta. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. PT Berkalisari memiliki penghasilan neto dari Jepang sebesar 900 juta dan dari dalam negeri sebesar 400 juta. Pajak yang telah dibayar di Jepang 25%. Tarif PPh di Indonesia 25%. Berapa kredit pajak PPh pasal 24? Penyelesaiannya, pajak di Jepang sama dengan 900 juta dikali 25% sama dengan 225 juta. Total penghasilan sama dengan 900 juta ditambah 400 juta sama dengan 1 miliar 300 juta. Total PPh terutang sama dengan 1 miliar 300 juta dikali 25% sama dengan 325 juta. Pajak maksimum dikreditkan sama dengan 900 juta dibagi 1 miliar 300 juta dikali 325 juta sama dengan 225 juta. Kredit pajak PPh pasal 24 sama dengan 225 juta. Soalnya, PT XYZ menerima penghasilan dari luar negeri sebesar 600 juta pada tahun 2024 di negara sumber. PT XYZ telah membayar pajak sebesar 12% dari penghasilan tersebut di Indonesia. Penghasilan tersebut dikenakan tarif PPh sebesar 22%. Yang pertama, diminta hitung pajak yang dibayar di luar negeri. Yang kedua, PPh yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri. Yang ketiga, kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Yang keempat, PPh yang masih harus dibayar di Indonesia setelah kredit pajak. Penyelesaiannya, pajak yang dibayar di luar negeri, pajak luar negeri 12% dikali dengan 600 juta sama dengan 72 juta. Yang kedua, PPh yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri. Penyelesaian yang pertama, pajak yang dibayar di luar negeri 12% dikali 600 juta sama dengan 72 juta. Yang kedua, PPh terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri 22% dikali 600 juta sama dengan 132 juta. Yang ketiga, kredit pajak yang dapat diperhitungkan sama dengan kredit pajak lebih kecil antara pajak luar negeri dan PPh Indonesia dengan minimal 72 juta dan 132 juta, sama dengan 72 juta. Yang keempat, PPh yang masih harus dibayar di Indonesia. PPh Indonesia dikurang kredit pajak, sama dengan 132 juta kurang 72 juta, sama dengan 60 juta. Baik, kami akan mempresentasikan materi kami yang kedua tentang bea materai. Perkenalkan, nama saya Dona Pelondou sebagai pemateri 1.
Perkenalkan, nama lengkap saya Elisona Gembau sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Elis Tamuna sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Ian Siswao sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Alif Mustatwigi sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Jose Orlando Gonzalez sebagai pemateri keenam. Perkenalkan, nama saya Febrian Keliki sebagai pembawa soal pertama. Perkenalkan, nama saya Francisca Parekoban sebagai pembawa soal kedua. Perkenalkan, nama saya Yudito Longan sebagai pembawa soal ketiga. Latar belakang, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang memuat tulisan atau informasi yang mengandung maksud atau perbuatan tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Bea Materai, dokumen yang menjadi objek bea materai harus dipenuhi materai atau pelunasan bea materai dengan cara lain sebelum digunakan. Materai yang dikenakan terdiri dari materai 6.000 untuk dokumen yang memuat nilai lebih dari 1 juta dan materai 3.000 untuk dokumen dengan nilai antara 250.000 hingga 1 juta. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai antara lain adalah dokumen yang berkaitan dengan transaksi internal perusahaan, pembayaran pajak, atau dokumen negara. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang bea materai. Undang-undang ini mengatur ketentuan umum, objek tarif, dan tata cara pemungutan bea materai yang merupakan pajak atas dokumen tertentu. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif dan batas pengenaan bea materai. Peraturan ini menetapkan tarif baru dan batas nominal dokumen yang dikenakan bea materai sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2005 tentang bentuk dan desain materai tempel. Peraturan ini mengatur bentuk, ukuran, desain, dan elemen visual materai tempel yang digunakan sebagai tanda pelunasan bea materai. Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 tentang cara pelunasan bea materai dengan cara lain. Keputusan ini memberikan ketentuan mengenai pelunasan bea materai dengan cara selain menggunakan materai tempel yang tidak dikenakan bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang dikenakan untuk mengesahkan dokumen tertentu. Namun, ada beberapa dokumen yang tidak dikenakan bea materai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Yang tidak dikenakan bea materai berikut adalah materi terkait dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Yang satu, dokumen yang berhubungan dengan pelayanan sosial. Yang kedua, dokumen yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemerintah. 4, dokumen dengan nilai uang di bawah batas pengenaan. 5, dokumen internasional. 6, dan peraturan perundang-undangan. Terutang bea materai terutang pada saat dokumen dikenakan bea materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang terutang bea materai umumnya adalah dokumen yang bersifat berdata dan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, termaksud yang pertama surat perjanjian atau dokumen lainnya yang membuat suatu jumlah uang. Yang kedua, dokumen transaksi yang menyebutkan penerimaan uang seperti kwitansi atau tanda terima. Sanksi-sanksi pelanggaran bea materai yang pertama, denda sebesar 2% dari bea materai yang terutang apabila pelunasan dilakukan setelah dokumen digunakan atau terutang dan belum dibayar. Yang kedua, sanksi perdata dokumen yang tidak dilengkapi bea materai dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di pengadilan. Yang ketiga, sanksi pidana berlaku jika terdapat tindakan pemalsuan atau penyalahgunaan bea materai. Yang terakhir, pentingnya kepatuhan mematuhi kewajiban bea materai, memastikan dokumen tetap sah secara hukum dan menghadiri saksi. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Bea materai terutang pada saat satu dokumen dibuai tanda tangan seperti surat perjanjian, akte notaris, dan akte penjabat pembuat akte tanah. Yang kedua, dokumen selesai dibuat seperti surat berharga dan dokumen transaksi surat berharga. 3, dokumen
diserahkan kepada pihak yang dituju seperti surat keterangan, surat pernyataan, dan dokumen lelang. 4. Dokumen diajukan ke pengadilan seperti dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Yang terakhir, dokumen dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. B. Materi yang tidak atau kurang dilunasi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar. Yang berikut cara pelunasan biaya materai. Secara umum ada dua cara untuk melunasi biaya materai. Yang pertama, menggunakan benda materai. Benda materai adalah perangko khusus yang ditempelkan pada dokumen yang dikenakan biaya materai. Yang kedua, mesin teramaterai. Untuk perusahaan yang sering mengeluarkan dokumen bermaterai, bisa menggunakan mesin teramaterai untuk membubuhkan tanda lunas biaya materai. Yang berikut, cara penggunaan benda materai. Cara penggunaan benda materai terdapat dua. Yang pertama, cara menempelkan benda materai. Tempelkan benda materai secara utuh dan tidak rusak di atas dokumen. Jika menggunakan lebih dari satu benda materai, tanda tangan harus membentang di atas semua benda materai dan sebagian di atas kertas. Yang kedua, sistem komputerisasi mesin teramaterai. Beberapa instansi pemerintah atau perusahaan besar telah menerapkan sistem komputerisasi untuk pelunasan biaya materai. Yang selanjutnya, kadaluarsa biaya materai. Masa berlaku biaya materai tergantung pada jenis materainya, yaitu materai tempel atau i-materai. Masa berlaku biaya materai dihitung sejak tanggal pembubuhan pada dokumen, bukan sejak tanggal dokumen dibuat. Selanjutnya, yang pertama ada materai tempel. Materai tempel yang dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 masih berlaku selama 1 tahun setelah undang-undang tersebut berlaku. Materai tempel tidak dapat ditukarkan dengan uang atau bentuk lain. Yang kedua, i-materai. I-materai tidak memiliki masa berlaku atau kadaluarsa setelah dibeli. Namun, i-materai hanya dapat digunakan satu kali, yaitu sebelum dibubuhkan pada dokumen elektronik. Setelah dibubuhkan, i-materai tidak bisa dilepas dan digunakan. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama. PT Melati mempunyai dokumen rata-rata per hari yang harus bermaterai. Perusahaan ini biasanya menggunakan mesin teraan untuk mempermudah pelunasan biaya materai. Apabila perusahaan ini lupa memateraikan 100 dokumen yang merupakan tagihan untuk kliennya yang nilai tagihan untuk masing-masing dokumen sebesar 1 juta rupiah dan dokumen tersebut telah dipergunakan, berapa biaya materai yang harus dibayar PT Melati berikut penyelesaian dokumen yang belum dimateraikan sama dengan 100 dokumen. Biaya materai terhutang untuk satu dokumen sama dengan Rp6.000. Biaya materai terhutang sama dengan Rp6.000 dikali 100 sama dengan Rp600.000. Sanksi 200% sama dengan Rp600.000 dikali 200% sama dengan Rp1.200.000. Jadi biaya materai yang harus dibayar sebesar Rp1.200.000. Contoh soal kedua, toko XYZ menjual komputer kepada Tuan A sebesar 15 juta diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Transaksi kedua, menjual kredit kepada Tuan B sebesar 2.500.000 diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Dan yang transaksi ketiga, laptop kepada Tuan C sebesar 6 juta diberikan kwitansi sebagai transaksi lunas. Tentukanlah berapa biaya materai terhutang atas transaksi tersebut apabila toko XYZ merupakan pemungut biaya materai. Penyelesaian, dengan demikian transaksi yang terhutang biaya materai adalah sebagai berikut. Transaksi toko XYZ dengan Tuan A sebesar 15 juta dan transaksi dengan toko XYZ dengan Tuan B sebesar 6 juta. Untuk transaksi Tuan B kenapa tidak memiliki biaya materai terhutang karena menurut pasal 3 Undang-Undang Biaya Materai, kewajiban dari pemungut biaya materai adalah pemungut biaya materai atas transaksi dengan nilai di atas 5 juta. Baik, soal ketiga. Dari hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan biaya materai, ditemukan 15 dokumen objek pemungutan biaya materai dengan rincian disetorkan dan tidak disetorkan ke kas negara sebagai berikut. Yang pertama, 1 dokumen telah dipungut dan disetorkan, 2 dokumen tidak dipungut dan tidak disetorkan, 7 dokumen telah dipungut dan tidak disetorkan, 5 dokumen tidak dipungut tapi tidak disetorkan. Penyelesaiannya, dengan demikian perhitungan dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu biaya materai terutang sama dengan jumlah dokumen dikali dengan biaya
tarif bea materai, yaitu 15 dikali 10.000 sama dengan 150.000. Bea materai yang telah disetorkan 1 kali 10.000 sama dengan 10.000. 5 dikali 10.000 sama dengan 50.000. Bea materai pertama ditambah dengan bea materai kedua, yaitu 10.000 ditambah 50.000 sama dengan 60.000. Bea materai kurang setor sama dengan bea materai terutang kurang bea materai telah disetor sama dengan 150.000 dikurang 60.000 sama dengan 90.000. Besar sanksi bea materai kurang setor sama dengan presentasi sanksi dikali jumlah dokumen tidak disetor dikali tarif bea materai sama dengan 100% dikali 9 dikali 10.000 sama dengan 90.000. Bea materai yang masih harus dibayar sama dengan bea materai kurang disetor tambah sanksi administrasi bea materai kurang setor sama dengan 90.000 tambah 90.000 sama dengan 180.000. Sekian presentasi kami dari kelompok PPH 24 dan bea materai. Terima kasih.